Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahayu Wulandari dengan NIM 0602032582. Dan saya Nur Oktavia Miftahul Jannah dengan NIM 0602032581. Kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul Al-Quran sebagai Kalamullah. Baik, yang pertama kita membahas pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca atau menghimpun, sehingga dimaknai sebagai bacaan yang tersusun rapi dari huruf, kata, dan kalimat yang harus dibaca, dipahami, serta diamalkan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, Al-Quran adalah bacaan sempurna yang tidak tertandingi sejak manusia mengenal tulisan. Sementara, secara istilah, ia merupakan firman Allah SWT yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan redaksi langsung dari Allah, lalu diteruskan kepada umat Islam secara turun-temurun tanpa perubahan. Menurut Abdirosa, Al-Quran bersifat qadim pada makna universal dan doktrinnya, sedangkan lafalnya adalah kalam Allah yang diturunkan ke bumi, berisi ayat-ayat muhkamat dengan sebagai dasar rujukan serta ayat-ayat mutasyabihat yang dipahami dengan merujuk kepada ayat-ayat yang jelas. Selanjutnya, 5 faktor penting karakteristik Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah SWT, bukan perkataan malaikat Jibril. Dia hanya penyampai wahyu dari Allah, bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya penerima wahyu Al-Quran dari Allah, dan bukan perkataan manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban mengamalkannya. Dan yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Al-Quran, tapi memiliki nama lain seperti Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, dan Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Maka, dalam sepanjang sejarah umat manusia sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang, tidak seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran. Dan yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Artinya, Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita. Dan yang kelima, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Di antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Quran saja yang dianggap ibadah, sekalipun membaca tidak tahu maknanya. Apalagi jika ia mengetahui makna ayat atau surat yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Pembahasan yang kedua yaitu proses penurunan Al-Quran. Al-Quran memiliki keagungan tersendiri karena diturunkan dalam 3 tahap, suatu hal yang tidak dialami oleh kitab-kitab samawi sebelumnya. Turunnya pertama kali pada malam Lailatul Qadar menjadi penanda kemuliaan Nabi Muhammad SAW, lalu diturunkan secara berangsur-angsur sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 106, agar dapat dibaca dan dipahami manusia. Meski mendapat celaan dari orang-orang kafir, penurunan secara bertahap ini memiliki hikmah besar, di antaranya menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Arab saat itu serta memperkuat keyakinan umat. Dengan demikian, proses pewahyuan Al-Quran secara kronologis menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan risalahnya. Secara kronologis, proses penurunan Al-Quran diturunkan dalam 3 fase. Fase yang pertama, turunnya Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Al-Mahfudz, yaitu lembaran yang terpelihara dari penambahan, pengurangan, dan perubahan. Menurut ulama, Al-Quran di Lauh Al-Mahfudz berupa hafalan dalam bentuk lafaz Arab yang dijaga kebenarannya, meski ada perbedaan pendapat mengenai wujudnya. Fase yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfudz ke langit pertama dan disimpan di Baitul Izzah yang berada di langit kedua pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Fase yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah di langit pertama kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan, baik untuk menjawab pertanyaan sahabat, membenarkan tindakan Nabi, maupun tanpa latar belakang peristiwa tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu sejarah pemeliharaan Al-Quran.
pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa awal Islam, bangsa Arab dikenal dengan buta huruf dan belum mengenal kertas, sehingga penulisan tersebut di atas kayu, pelepah kurma, tulang, kulit, atau batu tipis. Meski demikian, mereka memiliki daya ingat yang kuat sehingga penghafalan menjadi cara utama menjaga Al-Quran. Disertai penulisan oleh sahabat yang pandai menulis sesuai arahan Nabi Muhammad SAW. Seluruh ayat telah ditulis meski belum terkumpul dalam satu mushaf, dan sebelum wafat Nabi memastikan kesesuaian antara wahyu yang diturunkan dengan hafalan serta tulisan para sahabat. Pada masa Abu Bakar, setelah Nabi Muhammad wafat, Islam sempat mengalami kekosongan pemimpin hingga Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Pada awal masa pemerintahannya, pada masa Abu Bakar, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam sempat mengalami kekosongan pemimpin hingga Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Pada masa awal pemerintahannya, muncul berbagai masalah seperti penyimpangan ajaran Islam, klaim Nabi palsu oleh Musailamah Al-Kadzab, dan pemberontakan. Hal ini memicu terjadi Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah yang dipimpin Khalid bin Walid, di mana banyak sahabat gugur termasuk Maula Abi Hudzaifah, penghafal Al-Quran yang diperintahkan langsung oleh Nabi. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, perbedaan dialek bacaan Al-Quran mulai menimbulkan perselisihan sehingga ia memprakarsai penyusunan mushaf standar yang dikenal sebagai mushaf Utsmani. Penyalinan dilakukan oleh tim sahabat menggunakan salinan dari Hafsah dengan ciri khas sesuai riwayat mutawatir tanpa mansukh, susunan surat dan ayat tertib seperti arahan Nabi, serta menggunakan dialek Quraisy. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.